dunia conservation cukup lama, karena salah satu kunci qualifications-nya adalah species conservation, ada project management. Lalu juga Kak Melinda sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Medan. Nah, dan juga Kak Melinda udah mengikuti banyak publication workshop, seminar, konferensi, dan antara lain juga sudah mendapatkan award sebagai Conservationist Award di tahun 2004 dan banyak award-award dan konferensi lain yang telah diikuti. Nanti mungkin untuk mengetahui lebih lanjut juga bisa langsung dengan Kak Melindanya, karena memang Kak Melinda ini sudah mengenal dengan The Climate Reality sudah cukup lama juga ya Kak Melinda mendengar ceritanya, bahkan dari 10 tahun yang lalu. Jadi silakan untuk Kak Melinda bisa menceritakan nih tentang bagaimana sih pertama kali ikut The Climate Reality dan juga mengenai restorasi mangrove. Silakan Kak Melinda. Baik, terima kasih pada kesempatan ini saya diajak ini jadi narasumber di Climate Reality. Jadi Climate Reality ini sebelum saya sebagai peserta, ya sebagai anggota member, itu saya sudah mengenalnya di 2013. Pada saat itu ada kesempatan para pendidik itu dibawa oleh Ibu Amanda Katili ke Australia, dan kita melakukan pelatihan antara Indonesia dan India, bagaimana melatih diri menjadi pendidik yang dekat dengan perubahan iklim. Dan ini saya kasih materi hari ini mengenai mangrove, karena diminta mangrove ya. Saya coba menyampaikan ini, bentar. Bentar ya, dan suaranya kedengaran nggak filmnya? Tadi tampilannya sudah muncul, Kak. Cuman mungkin audionya tidak terdengar, tapi tampilannya udah oke. Oke, saya coba lagi. Iya. Minta ini, ada password apa ya? Biasanya sambil share sound, Kak, di atas kanan ada tulisan share sound lalu di checklist. Oke, ini udah masuk? Masuk, Kak.
Oke, itu tadi sebagian kegiatan yang ini yang kami lakukan ya di Yagasu. Ya, saya dengan teman-teman melakukan restorasi mangrove, di mana kita ketahui bahwa mangrove itu adalah berasal dari kata Portugis mango dan grove ya dan Inggris. Dan kita melihat bahwa hutan mangrove itu adalah susunan dari berbagai tumbuhan dari spesies yang ada di daerah pasang surut. Ya, dan kita lihat dengan ini kalau kita bertanya apa sih mangrove itu? Nah, mangrove itu selalu hidupnya berada di antara surut terendah dan pasang tertinggi. Ya, jadi mangrove itu adalah nama sekelompok tanaman yang tumbuh dari pasang surut. Jadi kalau akarnya masih terpendam, masih terendam dengan air surut, air apa pada saat pasang surut itu, maka itu dikenakan dengan kelompok mangrove. Nah, kalau ini mangrove ini tidak bisa selalu basah dan tidak bisa juga terlalu kering. Jadi dia hidupnya di daerah pasang surut air laut. Nah, kemudian jenis-jenis mangrove itu ada Avicennia, ada Sundaresia, Psilocarpus, Nipa, Rhizopora, Bruguiera, Cereop, Bruguiera sp, dan kemudian Acanthus. Nah, ini beberapa mangrove ini juga bukan hanya sebagai tanaman yang tumbuh begitu saja di daerah pesisir, tetapi ini juga tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan. Jadi selama ini mengenal ini adalah hutan yang tanpa bermanfaat, tetapi ini sebenarnya adalah tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia, baik di pesisir. Nah, mangrove itu saat ini datanya luas mangrove di dunia itu 16,5 juta hektar. Nah, luas mangrove di Indonesia adalah 3,5 juta hektar. Nah, yang paling tinggi presentasinya itu ada di Indonesia, sebutnya 21,2%. Misalnya Brasilia, Nigeria, Australia, kemudian di India, dan sebagainya. Ini adalah luasan mangrove di dunia. Nah, kenapa sekarang ini lagi heboh-hebohnya di Indonesia? Karena memang Indonesia adalah lahan mangrove terbesar. Jadi jika mangrove di Indonesia mengalami kerusakan akan mempengaruhi kondisi mangrove di dunia. Nah, mangrove itu, nah beberapa fungsi mangrove itu ada yang dimanfaat untuk kayu bakar, arang, tiang bangunan, tanin. Yaitu tanin itu adalah seperti apa? Seperti tanin itu getah ya. Kemudian bisa untuk makanan, ada juga tempat habitatnya madu, kemudian lebah menjadi madu maksudnya, kemudian obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, secara ekologi juga fungsi manfaat mangrove ini sebagai tempat bersarangnya biota burung, ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Dan tentu saja secara ekologi, kemampuan mangrove itu mampu menyerap karbon 3-5 kali daripada hutan terestrial. Nah, ini juga bagaimana mangrove ini mampu menjadi penetral, penghasil air, penyaring air, ya, air yang payau menjadi air bersih. Jadi kalau seandainya tidak ada mangrove di pesisir, maka kita bisa bayangkan bahwa serapan air yang ada di pesisir itu pasti kita akan meminum air payau, tidak ada penyaringnya. Nah, kemudian dengan adanya mangrove, oksigen yang kita hasilkan yang dekat dengan pesisir itu dari hutan hijaunya mangrove di sana. Nah, sebagai penyerap karbon sehingga pada saat untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim, mitigasi dan upaya untuk upaya menekan perubahan iklim, maka mangrove adalah salah satunya solusi untuk diperbaiki. Nah, kemudian untuk manfaat ekonominya, kita lihat secara ekosistem mampu menjadi tempat berpijahnya tadi ikan, ya. Jadi kalau dikatakan kepiting bakau itu hanya bisa tinggal di mangrove, di akar bakau. Jadi kalau tidak ada bakaunya, kepiting ini tidak akan bisa hidup dengan layak. Dia akan tenggelam di dalam lumpur dan kemudian akan menjadi akan mati.
Tapi kalau dengan adanya akar-akar mangrove ini, dia mampu bisa hidup di situ dan kemudian berkembang biak. Nah, ada juga ikan dan udang itu adalah hidupnya itu di bawah berkembang biak itu di akar-akarnya mangrove. Nah, batang, ranting, cabang itu dapat menjadi tempat konstruksi. Jadi untuk para nelayan biasanya menggunakan kayu lautnya itu dari mangrove. Karena dikatakan kalau mangrove kayunya itu lebih kuat. Nah, untuk kebutuhan nelayan ini tidak akan rusak. Tetapi kalau ini di kebutuhan untuk industri, ini pasti akan menjadi ancaman. Karena jumlah yang digunakan pasti sangat besar sekali. Nah, kemudian akar-akarnya juga bisa jadi kerajinan tangan, daun dan bunga ini menjadi bahan teh herbal, atap, dan pakan hewan. Nah, ini dari daun sampai ke akar ini, fungsi mangrove ini sangat berguna. Sama halnya dengan kelapa. Dulu kita mengenal kelapa itu punya fungsi lengkap ya, dari daun sampai dengan akar. Begitu juga dengan mangrove. Jadi mangrove itu sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ancaman terhadap mangrove itu ada secara manusia, dari manusia dan alam. Kalau alam itu seperti kita lihat tsunami tahun 2004 di Aceh. Nah, kenapa dampaknya begitu besar sekali? Kenapa dampak tsunami itu bisa menghabiskan banyak kehidupan di sana? Karena mangrove pada saat itu mangrove-nya di situ udah rusak. Jadi pada saat gelombang masuk itu tidak ada penghalang, ya penghalang air gelombang itu masuk melewatinya. Setelah sampai ke daratan akan lebih banyak, semakin kuat gelombang yang menghantamnya dan banyak korban yang jadinya. Nah, kemudian terjadinya abrasi, ada intrusi air laut ya ke dalam daratan. Abrasi yang terjadi dengan adanya, karena tidak adanya akar atau tidak adanya mangrove yang menguatkan akar-akar di daratan tersebut. Nah, ancaman dari manusia itu apa? Eksploitasi kayu dengan penggunaan kayu arang ya besar-besaran untuk industri, perubahan penggunaan lahan, dan pencemaran lingkungan. Karena sampah yang paling banyak juga terbuang di pesisir. Dan sehingga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan mangrove. Nah, selanjutnya, untuk menjadikan mangrove ini bisa ya goals dalam kegiatan restorasi mangrove ini ada 3 yang harus kita cermati. Pertama adalah bagaimana menjadikan ekosistem mangrove itu berkelanjutan. Yang kedua adalah bagaimana upaya pengurangan risiko bencana. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat. Ketiga ini dapat kita capai, kita bisa menjadi tujuan kita. Ini keberadaan mangrove ini akan kita jaga. Nah, kalau salah satunya sini saja tidak kita abaikan, ini pasti tidak akan terjadi penyelamatan mangrove. Nah, penyelamatan mangrove itu ada 3. Jadi diingat saja bahwa kenapa kita harus melakukan restorasi mangrove? Kita mau ekosistem berkelanjutan. Kita harus mengurangi risiko bencana dengan adanya iklim yang sekarang saat ini yang berubah, yang drastis. Ya, kemudian ada kesejahteraan masyarakat yang perlu kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya kegiatan Yagasu ya, karena saya kecimpung di Yagasu, bagaimana kegiatan restorasi itu, kita pertama kali melakukan pembibitan. Pembibitan ini tidak terlepas dari kegiatan bersama dengan masyarakat. Masyarakat itu adalah pelaksananya, kita sebagai inisiatornya, kita fasilitatornya. Masyarakat yang melakukan pembibitan supaya pendekatan masyarakat, rasa peduli masyarakat lebih kental terhadap kegiatan restorasi. Nah, kemudian penanaman juga dilakukan oleh masyarakat. Kita hanya inisiator, kita hanya fasilitator. Bagaimana mereka melakukan penanaman dengan upaya mereka, dengan kita menyemangati mereka bahwa ini adalah masa depan untuk mereka. Nah, kemudian ada patroli. Nah, patroli ini kita bekerjasama dengan pemerintah, termasuk KPH, termasuk dengan polisi hutan, supaya upaya restorasi ini tidak terkendala. Artinya tidak menjadi bumerang bagi kita. Kita sudah menanam, kita sudah membibit, sudah menanam, menjaga, kemudian ada pihak lain yang memanfaatkan dengan menebang secara sembarangan. Nah, ada juga awareness program. Kita juga melakukan edukasi dari usia sekolah.
kita melakukan edukasi kepada anak-anak supaya anak-anak bisa memahami apa sih fungsi dan manfaat mangrove. Dan banyak sekali warga Indonesia ini, anak-anak di Indonesia ini tidak tahu dan tidak mengenal mangrove itu. Karena mungkin mangrove itu lebih banyaknya di pesisir sehingga mereka kurang aware terhadap itu. Nah, ini yang harus kami sampaikan kepada anak-anak bahwa fungsi dan manfaat mangrove itu bukan sekarang. Jadi inilah regenerasi selanjutnya, ya climate leader selanjutnya, ya climate leader selanjutnya yang akan menjadi agen perubahan iklim. Nah, di sini salah satu climate leader ini ada juga saya sampaikan bahwa di anggota climate leader ini ada yang namanya Green Teachers Indonesia. Para pendidik Indonesia yang dulu dibentuk juga oleh Ibu Amanda, bagaimana supaya guru-guru ini akan menjadi, guru dan siswa ini menjadi agen perubahan iklim. Agen perubahan iklim ini bagaimana dia menyampaikan bahwa dengan menjaga iklim, akan menjaga iklim ini mampu menjadikan bumi tetap muda. Ya. Nah, selanjutnya ada penelitian biodiversity, ya, ada edukasi. Jadi ini adalah pengalaman yang nyata. Sebelumnya ini adalah lumba-lumba, ya. Dulu itu lumba-lumba di Sumatera Utara sangat sulit didapat. Nah, pada saat terjadi perubahan sudah banyak pohon-pohon yang mangrove yang tumbuh dengan baik. Tiba-tiba pada saat kita penelitian muncul lumba-lumba. Ini adalah sebuah kejadian alam yang luar biasa. Jadi lumba-lumba ini hadir setelah terperbaiki lingkungan mangrove di Sumatera Utara, tepatnya di Belawan, Sicanang menuju Tanjung Rejo pada saat itu, dan Jaring Halus juga secara ini yang jalan panjangnya di situ sering ditemui pada saat air pasang itu akan muncul lumba-lumba. Nah, kemudian di sini juga ada kegiatan penelitian. Jadi beberapa mahasiswa ini kita libatkan untuk mengenal apa sih kekayaan karbon dari yang dimiliki oleh mangrove dengan menghitung diameter pohonnya, kemudian melakukan penelitian untuk soilnya. Jadi sehingga mereka paham bahwa ternyata mangrove itu kaya terhadap karbon, ya. Dan di sini juga kita melakukan pengembangan produk makanan. Kenapa kita sampaikan bahwa goals daripada restorasi mangrove itu bagaimana masyarakat sejahtera. Nah, masyarakat sejahtera itu apabila dia mampu memanfaatkan mangrove turunan, ya, dari ekosistem mangrove itu, dari buah mangrove itu menjadi makanan, sehingga ini mampu menjadi satu sarana ketahanan pangan selanjutnya. Nah, ini sudah dilatih kepada mereka supaya ini bisa menjadi makanan alternatif, ya, sumber pangan alternatif, dan masyarakat bisa tidak kelaparan ke depan. Jadi mangrove itu dimanfaatkan dari buahnya. Nah, ini beberapa produk yang telah dihasilkan dan dilatih kepada masyarakat. Dan salah satu lagi yang kita sedang usahakan juga adalah memanfaatkan warna daripada mangrove. Jadi pewarnaan batik, kalau batik di Jawa sudah biasa yang menggunakan batik, ya, tetapi yang kita spesial dari mangrove ini adalah warnanya dari mangrove. Warnanya dari ranting-ranting mangrove. Jadi ya, kita mengolahnya menjadi pewarnaan dan kemudian dibuat menjadi batik. Dan ini sudah diekspos dan sudah fashion, ya, kemarin di luar. Jadi kita sudah fashion show untuk kegiatan ini di Serbia, dan kita sudah menyampaikan kepada mereka bahwa ini loh pakaian yang bisa diolah dari mangrove, dari pewarnaannya. Nah, kemudian ada pengolahan tambak silvopseri. Apakah tambak silvopseri ini? Dan selama ini pengolahan tambak ini banyak yang salah. Tambak yang dikelola untuk tambak udang itu dengan menggunakan tambak tanpa pohon. Nah, mangrove-nya tidak ada lagi, ya. Ini seperti ini, ada mangrove. Nah, kemudian dengan adanya program restorasi, kita menanam di tengah dan kemudian di pinggir. Nah, ini kita jadikan menjadi tambak. Tidak mengurangi esensial daripada pengolahan tambak. Hanya pengolahan tambak silvopseri ini dalam jangka panjang. Sehingga unsur soilnya yang untuk tambak ini bisa menjadi jangka panjang, dan untuk konsep ekonomi berkelanjutan
dan kemudian tidak mengalami kerusakan daripada unsur haranya. Jadi ini kita mencoba masyarakat tetap melakukan pertambakan, tetap melakukan kegiatan ekonomi pertambakan, tapi dengan ada mangrove di dalamnya atau di pinggirnya. Membiarkan mangrove hidup dengan layak di dalam tambak. Dan ini bisa berfungsi menjadi tempat wadahnya berkembang biaknya kepiting, udang, dan ikan pada akar-akarnya mangrove ini. Dan selanjutnya ini model daripada tambak silvesri yang kita harapkan dari masyarakat untuk menanamnya. Yang pertama itu empang parit, yaitu dari tengah. Kemudian juga ada komplangan, jadi ada di pinggir mangrove-nya. Kemudian di samping kirinya adalah tambak. Kemudian ada model jalur, dan kemudian ada model tanggul. Model tanggul itu di pinggir mangrove-nya, di tengah adalah kolamnya. Nah, ini beberapa metode yang kami berikan kepada masyarakat supaya ini kita kembalilah menjaga alam kita, menjaga mangrove kita di daerah pertambakan. Nah, ini adalah histori kami di Sumatera Utara. Jadi beberapa tambak ini dulunya kosong, sudah diambil menjadi dulu menjadi arang, dipotong dengan masifnya, dan sekarang kemudian menjadi tambak intensif, dan sekarang sudah ditumbuhi lagi dengan mangrove dengan program restorasi, dan kemudian dikelola menjadi tambak. Dan ini mampu menghasilkan 15 juta per hektar per tahun, ya, per siklus. Jadi siklusnya itu 6 bulan. Jadi 15 juta rata-rata pendapatan petambak kalau ada 1 hektarnya, dan per siklus selama 6 bulan. Dari udang, kepiting, dan ikan. Nah, ini model-model tambak yang sekarang sedang kita ini model daripada penanamannya. Ini yang sudah jadi tambak, jadi tengah-tengahnya tetap ada mangrove, tidak menghalangi untuk melakukan pertambakan. Ini pada saat panen. Dan pengembangan ekowisata. Nah, ekowisata, ciri khas untuk ekowisata ini adalah bila alamnya bagus, berkelanjutan, asri, kemudian rindang. Nah, jika kita memilih untuk menjadikan mangrove menjadi ekowisata, maka kita harus menjaga mangrove-nya. Jadi kita mendukung juga masyarakat yang mau menjaga mangrove-nya menjadi kawasan ekowisata, berteduh di daerah di sekeliling mangrove, dan akan menikmati alamnya dan sambil menikmati kesejukan daripada alamnya. Oke. Nah, dari dampak program restorasi mangrove ini, dari hasil penelitian kami 2019 bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dari 190 US dollar ya dalam per bulan setelah dilakukannya kegiatan restorasi mangrove, telah menampakkan peningkatan menjadi 285 USD dollar USD ya, dengan peningkatan 45%. Ini cukup fantastis ya, dengan dulu tidak ada mangrove dengan ada mangrove, dan kontribusi mangrove pada hutan alam ini mendapatkan 27,20% terhadap produksi ikan alam. Jadi ikan alam itu akan bertumbuh, berkembang itu apabila mangrove-nya dibiarkan di alamnya. Karena mangrove itu adalah tempat berpijahnya ekosistem, berpijahnya perikanan, ya. Tadi saya bilang udang, kepiting, dan ikan itu ada di mangrove. Jadi kalau nggak ada mangrove-nya, dari mana kita mendapatkan udang, kepiting? Itu akan sulit. Jadi kontribusinya ini sangat besar. Jadi semakin luas hutan mangrove, maka semakin banyak kontribusi terhadap perikanan alam. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga generasi berikutnya ini memang adalah orang-orang yang peduli dengan alam, dan yakin bahwa kehidupan kita akan lebih baik jika mangrove tetap kita lestarikan. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Melinda atas pemaparannya. Tadi udah dapat banyak insight ya, dari mulai macam-macam mangrove, bagaimana ekosistem mangrove itu dapat berdampak ya, bahkan dari Indonesia aja bisa berdampak secara global, dan tadi juga dibagikan sharing mungkin secara brief tentang best practices penanaman mangrove yang benar itu seperti apa.
Oke, sekali lagi Kak Melinda terima kasih. Untuk teman-teman yang udah ada pertanyaan nih, ingin bertanya atau ingin berdiskusi sama Kak Melinda, bisa ditahan dulu, bisa dicatat pertanyaannya, bisa disimpan, karena nanti bisa langsung ditanyakan pada saat sesi Q&A. Nah, tadi sudah disampaikan materi yang pertama oleh Kak Melinda, kita langsung lanjut ke pemateri kedua kita. Di sini udah ada Kak Deska juga. Halo Kak Deska. Halo Kak Adit, halo semuanya. Oke, jadi nanti Kadeska Yunita akan menjelaskan mengenai waste management dan juga penanaman mangrove di Balikpapan ya Kak, karena nanti akan lebih in-depth lagi menjelaskan nih mengenai penanaman mangrove di kawasan, mungkin kalau dalam konteksnya di sini Kadeska juga sudah aktif dan menjadi volunteer di penanaman mangrove di Balikpapan ya Kak Deska. Nah, jadi mungkin silakan Kak Deska bisa langsung menyampaikan materi dan teman-teman seperti biasa bisa langsung nih dicatat jika ada pertanyaan ataupun pernyataan yang ingin disampaikan setelah Kak Deska menyampaikan materi. Silakan Kak Deska. Baik, terima kasih Kak Adit selaku moderator kita. Terima kasih juga Climate Reality Indonesia yang telah memberikan kesempatan ke saya untuk membahas tentang waste management di kawasan Mangrove Center Balikpapan. Dan terima kasih juga untuk Kak Mei atas paparan yang diberikan, sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan wawasan kita mengenai restorasi hutan mangrove. Ya, saya izin share screen ya. Ya, boleh. Sudah Baik. muncul? Ya. Silakan. Ya, perkenalkan saya Deska Yunita dari Green Wave NGO. Saya sebagai project leader dan community development di Green Wave NGO dan fokus pada waste management. Ya, bergabung di Climate Reality Indonesia tahun 2021, tepatnya tahun kemarin. Itu saya di-invite oleh Kak Yani Salo untuk join mengikuti Climate Reality Indonesia, dan saya tertarik karena membahas tentang environmental issue dan lain sebagainya. Ya, oke. Saya akan membahas tentang waste management di Mangrove Center Balikpapan. Saya mengajak teman-teman untuk ke kawasan Mangrove Center Balikpapan. Ini virtual tour ya. Kak Adit, apakah videonya terdengar? Videonya terdengar Kak, tapi mungkin suaranya agak kecil, tapi kedengaran suara airnya. Ya, saya ulang lagi ya. Iya. Luas wilayah sekitar 150 hektar, meliputi bagian utara Teluk Balikpapan yang memanjang dari barat ke timur di Sungai Somber. Hutan Mangrove Center Balikpapan merupakan wilayah konservasi pohon bakau dan satwa endemik Kalimantan. Dan di Mangrove Center terdapat sekitar 40 jenis mangrove yang didominasi pohon bakau berjenis Rhizophora mucrate. Oke, saya lanjut. Ya, saya putar lagi video. Ya. Selain itu juga terdapat hewan endemik khas Kalimantan, yakni bekantan yang jumlahnya sekitar 300 ekor. Fungsi hutan mangrove bagi kehidupan manusia, tadi sudah disebutkan oleh Kak Melinda keseluruhan ya mengenai fungsi mangrove. Ini saya menjelaskan ada fungsi mangrove, itu ada 3, dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan tempat hidup biota laut seperti ikan, terus udang, dan empiting bakau untuk berlindung dan mencari makan.
Ya, hal yang melatar belakangi saya melakukan waste management adalah banyaknya sampah plastik yang ditemukan di kawasan konservasi mangrove center Balikpapan seperti botol minuman, kotak kemasan, bekas bungkus makanan, bahkan styrofoam bertebaran seantero kawasan. Mengingat hutan mangrove termasuk salah satu habitat yang dapat menjerat sampah yang masuk ke laut, ini dapat mengakibatkan dampak buruk bagi ekosistem mangrove. Hutan mangrove cenderung tumbuh dalam jarak yang sangat berdekatan dan akar tunjang yang dimiliki oleh mangrove. Ya. Adapun dampak negatif dari sampah terhadap mangrove yaitu pertama, tumpukan sampah dapat mengalami sirkulasi udara sehingga akar mangrove sulit melakukan respirasi. Yang kedua, mengakibatkan kematian mangrove. Yang ketiga, terganggunya pertumbuhan bibit-bibit mangrove yang baru sehingga proses regenerasi vegetasi mangrove tidak berjalan dengan baik karena adanya tumpukan sampah non-organik di sekitar kawasan mangrove. Sampah-sampah yang terjerat akar mangrove juga dapat merusak keindahan ekosistem mangrove. Ini saya ambil di tahun 2021, tahun kemarin, Desember. Ya, ini saya putar videonya. Ya, pelaksanaan Hari Mangrove Sedunia pada tanggal 26 Juli kemarin, kami melakukan pembersihan massal di kawasan Mangrove Center Balikpapan dan melibatkan lebih dari 20 volunteer terlibat diantaranya dari mahasiswa, waste management company, dan elemen masyarakat. Dan ini salah satu proses di mana kami mengambil sampah plastik di akar mangrove. Dan ini juga ada karpet yang kami temukan di dekat akar mangrove. Ya, dilakukan pemilahan sampah setelah kami kembali ke pendopo dan mostly merupakan sampah anorganik yang kami temukan. Dan setelah kami melakukan pemilahan, itu kami jual ke waste management company untuk di-recycle. Hasil penjualan tersebut diserahkan ke pihak mangrove. Ini merupakan konsep ekonomi sirkular yang dapat menciptakan income bagi kawasan mangrove. Dan kesembilan ini adalah salah satu proses pengambilan sampah plastik yang terletak di akar mangrove. Dan total hasil pemilahan sampah itu kami menemukan 52 botol minuman yang kebanyakan kami temukan dan tidak keseluruhan karena cuaca tidak mendukung, jadi sehingga proses pengambilan sampah di kawasan mangrove hanya berlangsung 1 jam. Dan ini yang terakhir, proses ini penanaman. Kemarin kami tidak sempat untuk melakukan penanaman karena kondisi cuaca yang belum mendukung dan pasang surut air laut juga. Kemarin juga kebetulan pas tanggal 26 Juli dan sampai dengan sekarang itu
kondisi pasang air laut. Dan terima kasih Climate Reality Indonesia yang telah mendonasikan bibit mangrove untuk ditanam di kawasan Mangrove Center Balikpapan. Ya, semoga paparan saya bermanfaat untuk kami semua dan generasi selanjutnya. Terima kasih. Oke, Kak Deska, terima kasih atas pemaparannya tadi. Kalau kata Joji itu glimpse of us, cuman kalau Kak Deska itu tadi ya dikasih ngeliat glimpse of experience bagaimana proses dari tadi ada pemilahan sampah, lalu juga ada proses penanaman dengan mengkonsiderasi banyak aspek ya. Tadi juga sesederhana mungkin pasang surut aja itu bisa menghambat gitu ya prosesnya, tapi tentunya tadi keren banget melihat semangat Kak Deska dan juga mungkin teman-teman dari Green Wave dan NGO lainnya yang turut serta membantu proses penanaman ataupun pemilahan sampah di kawasan mangrove itu sendiri. Tadi kan sudah ada pemaparan general mengenai restorasi mangrove dan juga pengalaman best practice dari Kak Melinda di Yagasu dan juga Kak Deska di Green Wave Nutco di Balikpapan tentunya. Kali ini kita akan langsung mendengar tanggapan dari Kak Anggar. Halo Kak Anggar. Hai, halo. Oke, jadi apa kabar? Iya, salam kenal sebelumnya Kak Anggar. Dan Kak Anggar Ya. ini adalah koordinator dari Reach to Reef dan juga di GIS. Nah, mungkin bisa saat menanggapi juga bisa langsung memperkenalkan diri juga, sekalian membagikan pengalamannya Kak Anggar nih ke teman-teman. Dan juga tadi ya kan sudah ada pemaparan dari Kak Melinda dan juga pemaparan dari Kak Deska. Nah, sekiranya mungkin Kak Anggar boleh nih mau dengar apakah ada insight-insight baru lagi nih kalau dari perspektifnya Kak Anggar, silahkan. Iya, boleh. Halo, sudah terdengar ya semuanya? Aman. Iya. Oh, saya lihat ada partisipannya 60 ribu. Jadi salam kenal. Nama saya Anggar Prasetyo dari Yayasan Konservasi Indonesia. Halo Mbak Melinda, kayaknya kita pernah ketemu dulu pas waktu di Jakarta. Terus kemudian ada Mbak Deska juga sama teman-teman yang lain. Nah, ada beberapa hal khususnya terkait dengan mungkin lebih update juga ya, karena saya juga nggak ada presentasi. Jadi terkait dengan luasan mangrove sekarang kita itu sekarang 2021 itu sudah mencapai 3,3. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari Mbak Melinda tadi kan 3,5 ya. Jadi kalau kita lihat 2021 dan sekarang kita pakai itu sebagai acuan nasional, sekarang itu ada 3,3 juta hektar. Dan sangat senang sekali ketika saya menitik beratkan adalah terkait dengan yang bagian terakhir di mana teman-teman melakukan kegiatan valuasi ya, kita ngomong valuasi apakah sebenarnya dengan melakukan kegiatan mangrove ini kita berhasil atau tidak sih sebenarnya. Dan ternyata dari teman-teman tim dari Yagasu ini menjadi salah satu informasi yang sangat berharga, karena kadang ketika kita melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove, terus kemudian restorasi atau apapun, semuanya lebih tepatnya adalah kita memberikan donasi. Jadi kalau kita tidak melakukan rehabilitasi, kita nggak ada donasi. Nah, ini sudah terjawab nih yang tadi. Berarti di mana ketika kita melakukan kegiatan rehabilitasi, kita juga melakukan kegiatan pengelolaan dengan baik dan benar, ternyata bisa sampai 45%. Betul ya Mbak ya? Kalau nggak salah ya. Sampai 45%. Dan ini sangat wow sekali, karena kalau kita lihat yang di mana kalau kita jujur aja, kalau kita lihat pendapatannya masyarakat lokal itu dulunya 1 juta, berarti tinggal nambah 45%, berarti 1.450.000. Dan ini sangat bagus dan sangat salut sekali dengan tim dari Mbak Melinda juga. Di luar dari hal tersebut, di beberapa tempat di Indonesia juga sudah melakukan kegiatan yang hampir mirip dengan silvofishery yang kita sebut sebagai climate smart stream. Jadi di mana pada intinya adalah kita sebut sebagai 80-20. Jadi kegiatan tersebut dilakukan di wilayah tambak yang dulunya adalah mangrove, dan secara garis besar kita memanfaatkan minimal itu ada sekitar
20 sampai 25 hektar wilayah tambak yang dulunya mangrove, terus kemudian 80%-nya digunakan untuk rehabilitasi mangrove. Sisanya yang 20% itu digunakan untuk tambak. Nah, di tambak ini kita gunakan ada beberapa teknis, mulai dari tambak, mungkin teman-teman nanti bisa cari tambak semi intensif, tambak intensif, atau tambak tradisional. Jadi sekarang sudah mulai berjalan, salah satunya kalau nggak salah di Kalimantan Utara juga, atau Kalimantan Timur juga sudah ada mulai kegiatan seperti itu. Dan ini adalah salah satu hal yang baik untuk mendukung silvofishery itu juga. Jadi kita menambah luasan mangrove di wilayah tambak masing-masing. Nah, terkait dengan hal itu, mungkin teman-teman juga harus melihat dari kacamata hukum juga, yang ada kita diskusi di sini. Tadi kita sudah melihat bahwa bagaimana tim-tim teman-teman yang berpresentasi itu melakukan kegiatan yang sangat bagus untuk pengelolaan wilayah mangrove. Mulai dari actionnya seperti apa, dan kemudian bagaimana menghitung itu hingga menjadi suatu kesejahteraan. Nah, jadi di sini kita juga harus, teman-teman kita semua di sini juga harus melihat dari sisi hukum juga, bahwa mangrove itu sudah ada pengelolaannya sebenarnya dari pemerintah. Jadi ini yang jadi kita tonggak pengukurannya. Jadi di mana pemerintah yang saat ini berkecimpung di wilayah mangrove itu ada dua kalau kita ngomong pusat, yaitu di wilayah Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sekarang pemerintah juga berbenah juga nih terkait dengan pengelolaan mangrove ini yang di-lead oleh dua kementerian tersebut. Terus kemudian kita juga ada dari pemerintah menargetkan 600.000 hektar untuk direhabilitasi. Jadi ini sangat penting banget ketika kita membantu untuk pengelolaan masyarakat terkait dengan mangrove, kita juga merehabilitasi setidaknya urun rembuk lah, kalau kita bilang urun rembuk, membantu pemerintah untuk merehabilitasi wilayah tersebut. Nah, ada beberapa hal yang saya minta tanggapan ya terkait dengan Mbak Melinda, yang tadi terkait dengan ada hal yang bilang adalah filter air ya. Jadi mangrove sebagai filter air, yang dimana yang dari payau menjadi tawar. Nah, ini juga jujur saya sendiri lagi sudah mempelajari hal tersebut. Apakah ini menjadi satu bagian yang benar-benar, karena memang kalau kita lihat dari segi akar, beberapa akar ternyata ada akar yang serabut juga di dalam mangrove. Maksudnya akar serabut, bukan jenis akar serabut ya, model akar serabut. Nah, ini kalau seandainya bisa ada informasi terkait dengan penelitian ataupun buktinya, ini sangat bagus sekali, karena teman-teman khususnya di Bali juga, ini kita lagi ini Mbak, jadi teman-teman di Bali ini lagi krisis terkait dengan air bersih ya kita ngomong. Jadi beberapa lokasi itu sudah mulai payau airnya. Nah, di sini juga kita lihat beberapa lokasi pun memang tidak ada mangrove. Jadi memang tidak ada mangrove. Apakah kita harus menanam mangrove? Karena kalau kita sudah ada bukti fiksinya bahwa oh ya ini memang benar kita menyerap bisa jadi filter air, ini akan menjadi tonggak penting ini untuk kita ngomong di Bali juga terkait dengan hal itu. Nah, terus kemudian yang Mbak Deska sangat senang sekali actionnya untuk kegiatan. Jadi kemarin juga kita barusan bersama tim-tim yang ada di Kalimantan, yang di Balikpapan. Tapi kebetulan saya belum pernah ke sana. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari Polairut ya untuk menanam mangrove juga pas hari mangrove sedunia itu, dan mungkin jangan-jangan teman-teman bareng juga di sana untuk di Mangrove Center Balikpapan. Nah, dan ini yang beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari saya sendiri itu adalah kan kalau kita melihat sampah banyak sekali di mangrove. Nah, bagaimana cara kita mengatasi sampah yang dari hulu? Karena beberapa penelitian kita juga yang ada di Bali itu sampah sebagian besar berasal dari hulu. Di mangrove itu, pas waktu kita melakukan kegiatan riset, itu adalah
selama 3 bulan kita hanya mendapatkan 600 kilogram sampah, dan itu sangat sedikit sekali. Semuanya semuanya organik. Nah, mendapatkan itu berada di wilayah muara. Tapi sebenarnya sampah yang paling banyak itu ketika masuk ke dalam mangrove. Nah, itu bisa ribuan kilogram. Nah, pas waktu kita penelitian, kita mendapatkan bahwa ternyata ini sumbernya memang ada di hulu. Nah, apakah Mbak Deska juga sempat untuk berpikir untuk bagaimana mengatasi sampah tersebut di wilayah hulu? Nah, mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anggar atas tanggapannya, sangat komprehensif ya, dan juga holistik. Kurang lebih tadi dari mangrove-nya sendiri, dan juga sampai bagaimana itu bisa berpengaruh ke aspek-aspek lain seperti sampah. Oke, terima kasih Kak Anggar. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A nih, kayaknya kan teman-teman tadi sudah mendengarkan banyak sekali materi gitu. Dan agar sekiranya bisa di-refresh kembali dan teman-teman gak cepat lupa, kita mau main game dulu nih. Nah, kira-kira dari operator apakah bisa dibantu untuk share screen? Oke, jadi nanti untuk beberapa pertanyaan juga yang disampaikan oleh Kak Anggar bisa sekalian ya dijawab oleh Kak Deska dan juga Kak Melinda di sesi Q&A, sekalian nanti lebih diskusi mendalam. Nah, mungkin dari Kak Hana boleh bantu untuk di-share screen dulu untuk game. Oke, sebentar ya, saya share. Nah, oke, jadi ini ada linknya. Untuk para peserta nanti bisa join lewat link joinmyquiz.com, lalu nanti masukkan code-nya. Di situ nanti akan diminta untuk masukin nama. Nah, ini adalah refreshment dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Melinda, Kak Deska, dan juga oleh Kak Hanggar. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih lebih seru gitu ya nanti di sesi Q&A, kita break sejenak melalui kuis ini. Nanti hasil dari kuis ini yang akan menang itu akan kami kontak untuk ditanya apakah bersedia untuk namanya kami tanam di Mangrove Center Balikpapan. Jadi nanti secara tidak langsung akan mengadopsi salah satu dari mangrove yang akan ditanam oleh teman-teman di Balikpapan. Oke, jadi nanti bisa join aja lewat link yang ada di layar. Ini saya sekaligus taruh di kolom chat juga untuk bisa diklik langsung atau bisa dikopas. Iya, boleh. Jadi bagi rekan-rekan yang hadir bisa join pakai laptop, pakai tablet, pakai handphone. Jadi apalagi lebih enak kalau double device gitu ya. Tapi kurang lebih bisa langsung join di link saja. Lalu nanti masukkan kode, nanti akan muncul diminta kodenya dan masukkan kode yang ada di layar ini 875-376. Nah, udah ada 9 orang nih. Kita tunggu mungkin 15 detik lagi kali ya. Sekiranya biar teman-teman agar bisa join, karena nggak hanya di sini sesinya untuk merefresh teman-teman tadi, ingat kira-kira Kak Melinda, Kak Anggar, dan juga tadi Kak Deska sudah menyampaikan apa aja ya. Nanti akan ada nih pertanyaan ataupun jawabannya yang akan ditampilkan di sesi kuis ini. Dan juga tadi yang sudah disampaikan Kak Hana, keren banget hadiahnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan ditanam mangrove yang nanti namanya itu nama rekan-rekan yang tentunya menang nih juara satunya. Jadi nanti juara satunya bakal langsung dapat. Nah, silahkan teman-teman bisa langsung isi dulu. Udah ada 17 orang nih. Di sini ada 60. Masih ada sekitar 40-an orang lagi yang belum join. Boleh silahkan. Kita tunggu kali ya. Oke.
Kita tunggu deh sampai ada 20, terus mungkin Kak Hana boleh bantu bisa. Oke. Kalau dari Kak Hana gimana? Sudah ada 20, apakah dimulai saja atau mau nunggu dulu sampai naik lagi? Oh iya, nggak apa-apa, kita tunggu. Santai aja. Oh ya teman-teman, ini nggak pakai spasi ya, jadi join myquiz.com. Ini sih nggak pakai spasi, jadi bisa langsung dimasukkan dan nanti ada, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang sekiranya ada gangguan koneksi, mungkin bagi yang pakai handphone bisa juga, atau pakai device lain juga, nggak apa-apa, boleh diusahakan saja. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya, Kak. Oke, boleh, silahkan. Oke, 1 menit lagi nih teman-teman, jangan ketinggalan sambil nunggu yang lain join. Mungkin tadi bagi yang catat atau bagi yang mendengarkan bisa refresh dulu. Karena nanti teman-teman pada saat mulai, ada waktunya masing-masing. Jadi pada saat start, teman-teman langsung ada waktu. Jadi yang jawabannya paling cepat dan tentunya benar, itu langsung mendapatkan poin paling tinggi gitu. Jadi nanti yang paling cepat, jawabannya paling banyak yang benar, itu nanti akan berkesempatan tadi ya yang sampaikan Kak Hana mendapatkan pohon mangrove atas sama rekan-rekan gitu. Wah, namanya unik-unik ya Kak Hana, kalau bisa dilihat itu ada nama-nama Latin ya tuh kayaknya bisa ditulis. Oke, Kak, kita countdown ya. 5. Oke, boleh. 4, 3, 3, 2, 1. Oke, sip, standby ya. Kita akan mulai, Kak Adit. Oke, kita langsung start. Jadi teman-teman yang udah masuk ke layar nih langsung pantengin. Siap-siap. Oke. Oke, teman-teman bisa langsung diklik aja jawaban yang benar yang mana nih dari kotak-kotak ini. Boleh langsung. Oke. Baik. Oke, ada 24 orang yang sudah menjawab dengan benar. Sip, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Oke, boleh. Langsung kedua nih. Ya, tadi jawaban teman-teman ada banyak yang benar. Nah, ini pertanyaan kedua. Manakah yang bukan nama lain dari mangrove? Ayo, wah, udah ada 8 orang yang jawab. Wah, cepet-cepet ya jawabannya ya. Wah, oke, udah ada 24. 4 orang lagi nih, 4 orang lagi. Oke, 2 orang lagi. Nah, waktunya habis nih. Oke, gercep ya Kak Hana ya. Kayaknya mereka soalnya baru mulai muncul langsung klik gitu. Wah. Ini udah jago-jago banget. Berarti tadi merhatiin pas lagi ada paparan dari narasumber. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya adalah habitat hutan mangrove terdapat di perairan apa nih? Tadi itu airnya air apa? Apa air kolam, air tawar, air payau, apa air laut? Nah, oke. Oh ini cepet ya, jawabannya pada cepat. Oke. Ayo 2 orang lagi. Bisa yuk. Nah, oke, semuanya udah jawab. Wah, tertinggi Farid ya. Oke, sekarang tertinggi Farid. Nah, itu nanti susul-susulan nih tadi deket-deketan. Nah, Farid mohon dipertahankan. Yang lain silahkan menyusul Farid.
Oke, ini tadi ya manfaat atau benefit mangrove tadi apa aja nih? Dimanfaatkan sebagai apa? Oke, kita langsung ke next question. Kak Farid sama Kak Emma deket-deketan ya, beda 10 poin nih. Kayaknya seru banget ya. Oke, bisa. Masih banyak pertanyaannya nih. Nah, kalau sekarang fungsinya secara fisik itu apa nih? Ada yang tahu gak nih kira-kira jawabannya yang mana? Wah, Kak Emma menyusul. Boleh nih, kayaknya tadi Kak Farid telat ya sepertinya. Nah, boleh kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah gimana nih tanaman mangrove mengatasi pemanasan global? Nah, kira-kira apa nih jawaban yang benar? Wah, susul-susulan ya. Leaderboard-nya seru juga nih. Masih ada 3 pertanyaan lagi, teman-teman. Ayo nih, bisa. Masih semangat. Harus semangat. Nah, kalau tadi kan fungsinya. Nah, kalau sekarang yang bukan merupakan fungsi ekonomi dari mangrove itu apa? Oke, leaderboard-nya berubah drastis ya. Nah, kita masih ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Di pertanyaan ke-7 sekarang. Oh, sekarang ke-8. Sorry. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir ya, Kak. Ini jawaban dari pertanyaan ke-8. Bukannya udah mulai tegang ya, Kak ya. Boleh nih 2 pertanyaan terakhir nih. Menentukan siapa yang namanya akan ditulis di pohon mangrove. Boleh. Nah, pertanyaan 9. Nah, hewan apa nih yang sekiranya tidak cocok hidup di hutan mangrove? Tadi udah dijelasin ya macam-macam tuh hewan yang hidup, ekosistem ekologinya. Nah, ini yang nggak cocok apa nih? Boleh silakan langsung tulis aja. Ya, Kak Farid langsung udah nyerah nih kayaknya nih. Udah kirim emoji di chat box. Oh iya, Kak, itu turun. Oke. Pertanyaan terakhir ya, berarti Kak Hana ya. Yes. Last question nih, penentuan nih. Siapa tahu yang nomor 1 jawabannya salah. Malah doain. Jangan dong ya. Harus bisa menang. Siapa tahu yang ada di leaderboard bawah ada yang bisa langsung manjat ke atas ya, Kak.
Kita nggak ada yang Iya, tahu. siapa tahu salah pencet kan, kesalahan teknis gitu. Boleh yuk, pertanyaan terakhir. Menentukan. Oke, UNESCO mencanangkan Hari Mangrove Sedunia setiap tanggal berapa? Tadi udah disebut. Tadi sudah disebut sering kali. Ada yang tahu? Ini ngisinya agak lama ya. Ini kayaknya teman-teman banyak yang lupa nih. Tapi nggak apa-apa. Kita cek sekarang juara satunya itu siapa? Jeng jeng jeng, leaderboardnya. Oke, di nomor 1 posisinya masih sama tadi, menyalip Kak Farid, ada Kak siapa tadi, maaf lupa? Kak Emma Siregar ya. Di sini ada Kak Emma-nya? Oh ada, oke. Nanti Kak Emma akan dihubungi oleh tim panitia secara langsung untuk mendiskusikan mengenai penamaan langsung di tanaman yang dipilih ya Kak Emma. Sebelumnya selamat ya, keren nih teman-teman ya, bisa menjawab cepat gitu. Kayaknya tadi pressure banget kan, ada suara timer dan lain-lain. Tapi sekali lagi selamat Kak Emma, nanti tim dari The Climate Reality Indonesia akan langsung menghubungi Kak Emma untuk proses lebih lanjutnya. Nah, oke, terima kasih Kak Hana sudah support untuk gamenya. Tadi udah seru-seru, kayaknya tadi bukan seru ya, mungkin lebih ke pressure ya. Makin capek kayak teman-teman tadi, pertanyaannya juga lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa. Tadi juga kita ngelihatnya di sini teman-teman udah ada yang nggak sabar untuk bertanya. Ada juga tadi yang udah bertanya. Tapi teman-teman bisa langsung kirimkan pertanyaannya melalui chat box, atau jika ingin bertanya secara langsung boleh raise hand dari sekarang. Tapi selagi menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya kan, kita langsung aja nih mengundang kembali Kak Deska dan Kak Melinda untuk menjawab atau menanggapi kembali dari responnya Kak Hanggar atau inquiry-nya Kak Hanggar. Silakan mungkin Kak Melinda atau Kak Deska jika ingin tadi berdiskusi dan menjawab respon dari Kak Hanggar. Oke, baik. Boleh? Baik, Kak Angga, ya memang data kemarin 2021 itu 3,3 juta ya. Tapi kita menghargai loh untuk usahanya pemerintah sekarang sudah melakukan restorasi mangrove yang tahun 2021 itu sudah digaungkan dengan banyak, sehingga data terakhir saya pakai yang data yang diakumulasikan dengan kegiatan BRGM, utamanya bahwa melakukan restorasi mangrove ya, dengan beberapa lembaga juga, sehingga terakumulasi kemarin 3,5 sudah ada di Indonesia. Jadi kemarin tuh data 3,3 itu sebelum dilakukannya belum dilakukannya kegiatan restorasi, dan sekarang ini maraknya melakukan restorasi ya, dan semua termasuk YKN mungkin ya dihargai dong kegiatannya YKN juga ya. Oke, nah kemudian untuk yang tadi, memang mangrove itu biofilternya air. Ya, terutama kebetulan saya disertasi saya mengenai tambak silvopseri. Dan saya melihat kenyataan memang di mana mangrove yang sedikit mangrove-nya itu akan tingkat daripada warnanya juga lebih gelap. Kemudian salinitasnya itu lebih tinggi dibandingkan yang banyak mangrove-nya. Nah, pada saat kita melihat nanti juga pada musim mangrove, kita akan bisa bandingkan di mana kawasan yang minim dengan mangrove dengan yang banyak dengan mangrove. Itu akan kita coba untuk mengambil sumber air, ya kita akan membuat sumur, itu sudah kami lakukan di Lubuk Retang dulu. Setelah terperbaikinya mangrove itu, maka kedalaman dari pengambilan air itu tidak lagi dalam untuk mengambil air yang salinitasnya sudah berkurang. Nah, memang harus kalau dikatakan apakah harus menanam mangrove supaya kita bisa mendapatkan air yang bersih? Ya, itu memang solusinya.
Jika tidak menanam mangrove, maka ancaman terhadap intrusi air laut ke daratan itu sangat besar. Intrusi air laut itu yang masuk ke daratan pasti akan membawa salinitas yang tinggi. Dan tentu saja akan menyebabkan tingkat salinitas yang tinggi dan masyarakat akan susah mendapatkan air bersih. Nah, makanya dengan isu yang sekarang ini dengan mangrove yang ada, bagaimana supaya air bersih itu bisa tertolong. Dan untuk tadi mengenai ekonomi, memang sebaiknya dalam program restorasi itu tidak hanya konsentrasi terhadap berapa jumlah pohon yang kita tanam, tapi berapa jumlah manusia yang terdampak, berapa jumlah manusia yang terlibat, berapa sih keterlibatan yang sudah dilakukan, dan kemudian berapa tingkat ekonomi before dan after restorasi. Ini yang kadang-kadang untuk programnya restorasi ini kita abaikan. Jadi kita tidak menilai sebelum dan sesudahnya program itu ada. Dan jika ini sudah kita nilai, kita pasti akan melakukan ini. Oh, ada ternyata dampak saya melakukan restorasi. Kalau kita tidak membuat itu di awal program apapun itu, sebelum kita melakukan program apapun, kalau tidak kita menilai, kita tidak akan tahu sejauh mana kita melakukan berdampak atau hasil daripada sebuah proyek itu. Nah, ini dan kemudian yang paling utama adalah monitoring. Nah, ini yang kita di programnya kita ini kadang-kadang di pemerintah monitoringnya yang mungkin dilemah. Nah, kita lah di sini yang dia terlibat dari climate reality, kemudian lembaga-lembaga di sini, mungkin kita bisa masuk di situ. Bagaimana kita bisa monitoring jangka panjang supaya kegiatan-kegiatan ini bisa multi years, kemudian bisa dievaluasi dan bisa berdampak lebih panjang. Apapun ceritanya di setiap program kita ini pasti akan berkiblat pada SDG. Bagaimana SDG ini, ya, goals pembangunan, ya, tujuan pembangunan nasional ini bisa tujuan pembangunan ini bisa kita capai di tahun 2030, di tahun 2050. Nah, ini bisa kita laksanakan dengan, ya, salah satunya dengan climate reality leaders ini, ya. Bayangkan setiap tahun menelurkan leaders yang di climate reality, ya, begitu banyak. Nah, dan sekarang juga ada youth lagi, ditambah dengan leadership dengan youth. Jadi climate reality ini melihat bahwa youth ini akan punya potensi yang besar untuk kedepannya menjadi agen-agen perubahan iklim, sehingga lebih banyak sekarang peluang untuk climate reality ini adalah orang-orang muda. Dan saya yakin dengan kita, ini salah satunya aja dengan mangrove, karena kebetulan tahun ini adalah kita merayakan tanggal 26 kemarin merayakan mangrove. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa semua jenis tumbuhan itu memiliki dampak, memiliki kontribusi terhadap climate. Jadi tidak hanya di mangrove. Mangrove itu adalah karena kebetulan di mangrove itu hanya sebagian, itu adalah bagian daripada tumbuh-tumbuhan. Tetapi dengan apabila kita juga konsentrasi dengan tumbuhan yang lain, kemudian lokasi yang lain, begitu juga di agroforestry, dengan kegiatan yang bersama, dengan semangat yang bersama, ini pasti akan berdampak dengan baik, ya. Dan kita juga bisa menjaga iklim kita, menjadikan bumi ini tetap muda, tidak mengalami ketuaan. Biarlah manusia yang tua, tapi bumi tidak tua. Itu jadi kalau manusia tetap tua akan menuju tua, tapi bumi kalau bisa tidak mengalami ketuaan. Gitu dari saya. Terima kasih Mbak Ana. Oke, thank you Kak Melinda. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung ke Kak Deska nih. Nah, sambil nanti sebelumnya mohon maaf, sambil Kak Deska menjelaskan, teman-teman boleh nih bagi yang udah ada pertanyaan bisa langsung di chat box aja biar bisa kita langsung bacakan. Terima kasih dan juga silakan Kak Deska. Oke, baik Kak Adi, terima kasih. Ya, saya mau menanggapi dari Kak Hanggar terkait apakah ada action
untuk mengatasi sampah di hulu. Kenapa rencananya ke depan? Ya, to be honest, kemarin itu kami tidak sampai ke Muara karena koordinasi dari awal pihak mangrove dan pihak mangrove yang menentukan titik-titiknya, dan kondisi cuaca juga kurang mendukung, jadi hanya 1 jam kami langsung disuruh balik koordinasi dengan tim. Dan ya, untuk ke depannya pasti ada ya, karena mengingat saya baru 2 minggu di Balikpapan, pasti ke depannya akan melakukan engagement dengan banyak pihak stakeholder yang terkait dengan mangrove, misalnya DLH atau Dinas Perikanan dan lain sebagainya. Dan ini saya juga excited karena ini kali pertama waste management dan circular economy diadakan di Mangrove Center Balikpapan, dan semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Dan ya, harapan saya bisa mengimplementasikan Sustainable Development Goals di kawasan Mangrove Balikpapan. Terima kasih, Kak Anggar. Oke, thank you Kak Rizka. Nah nanti kalau Kak Anggar ingin menanggapi kembali, boleh banget. Tapi mungkin bisa di hold dulu, kita udah ada pertanyaan pertama nih dari Kak Dian Legowo. Oke, dari Kak Dian Legowo pertanyaannya itu adalah untuk para narasumber. Jadi mungkin ini nanti dari Kak Melinda, Kak Rizka ataupun Kak Anggar boleh menanggapi ya. Tapi pertanyaannya adalah dari Kak Dian itu, melihat potensi ekonomi mangrove yang dapat menjadi kayu bakar, kira-kira sampai saat ini berapa persen mangrove yang dimanfaatkan menjadi kayu bakar oleh masyarakat sekitar? Mengingat pemakaian kayu bakar juga menyumbang emisi gas. Adakah upaya meminimalisir penggunaan kayu bakar untuk masyarakat sekitar? Nah, mungkin dari Kak Melinda dulu, boleh menanggapi dari pertanyaan tersebut, silakan. Oke, berdasarkan pengamatan kita, penggunaan kayu bakar ini untuk lokal dia tidak terlalu banyak ya. Yang biasanya masyarakat juga lebih aware terhadap kayu yang digunakannya. Mereka tidak akan menebang semaunya atau dengan batang, dia akan mengambil ranting. Tapi kalau penggunaannya kayu bakar ini untuk industri, ini yang masif. Karena ini yang digunakan untuk produksi arang besar-besaran. Ini ancaman yang paling besar di kita di mangrove, ya, karena penggunaan untuk industri. Karena biasanya dengan diameter 3 sampai 5 cm saja ini sudah laku dan memiliki harga yang tinggi. Satu batang itu bisa mencapai 2.000 sampai 5.000 rupiah per batang. Yang diameter itu. Nah, kalau biasanya masyarakat sebenarnya itu tidak, kalau yang masyarakat lokal ini tidak menggunakannya secara masif karena masih bisa tertanggulangi. Dan untuk penggunaan cabang menjadi bahan bakar juga, ini juga akan menguntungkan bertumbuhnya diameter pohonnya mangrove itu semakin besar karena karbon yang tersimpan dalam mangrove itu ada di batang pohon yang membesar. Nah, namun kalau ditanya apakah masyarakat menggunakan secara masif, sekarang masyarakat yang sudah memiliki ekonomi yang agak lebih memiliki ekonomi yang lumayan, lebih tidak suka menggunakan kayu bakar, malah lebih suka menggunakan gas, lebih gampang dan kemudian tidak susah ke laut, ke hutan. Nah, kalau penggunaannya tadi ini masih sebatas, kalau masyarakat masih sebatas yang wajar. Tapi yang sekarang yang menjadi ancaman kita adalah industri tadi. Jadi ada yang membeli kayu bakar ini, membeli mangrove ini, pohonnya mangrove ini untuk menjadi arang untuk industri. Demikian yang dari saya ya. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Rizka atau Kak Anggar ingin ada yang ditambahkan? Udah oke? Ya, boleh. Jadi kalau kita lihat terkait dengan Indonesia sendiri, itu ada sekitar 4.000-an ya, yang berbatasan langsung dengan mangrove. Dan mereka kalau kita lihat dari zaman dahulu, century ago, itu mereka memanfaatkan mangrove itu sebagai kayu bakar hingga saat ini. Dan memang kalau kita lihat sekarang mulai berkurang
tapi lebih tepatnya penggunaan kayu bakar untuk industri. Karena pada tahun 1974 itu mulai banyak sekali pembalakan, 64 atau 74 itu banyak sekali pembalakan untuk potong mangrove untuk diekspor. Dan kemudian sekarang kita sehingga hampir itu bukan hanya kayu bakar, tapi bisa terjadi buat untuk tambak dan sebagainya hampir menghilangkan sekitar setengahnya di Indonesia. Dan betul sekali untuk sekarang ini memang kalau memang yang tadi kita bilang, saya masih ingat yang 45% tadi Mbak Melinda, ini bagus banget. Kalau memang orang-orang itu sejahtera ketika itu naik, setelah dihitung itu naik kesejahteraannya, saya yakin mereka nggak pakai kayu bakar. Karena mereka menggunakan kayu bakar, yaitu tadi untuk kebutuhan mereka untuk rumah tangga. Karena mereka tidak bisa membayar salah satu mungkin minyak tanah, terus kemudian gas dan lain sebagainya. Ketika mereka mulai naik, saya yakin mereka nggak akan susah payah untuk cari kayu di dalam hutan, tapi mereka akan membeli gas sebagai pengganti kayu bakar. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Anggar sudah menambahkan. Kak Rizka ada yang ingin ditambahkan? Apakah sudah? Jawaban saya sudah diwakilkan oleh Kak Hanggar dan Kak Mei. Oke, Terima kasih. Iya, Kak Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan kedua, ada dari Kak Farid ya, yang tadi kayaknya seru nih jawab kuis. Nah, ini mungkin pertanyaannya lebih terkhusus dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir juga. Tapi teman-teman, kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di chat box saja agar bisa kita recap juga gitu. Tapi dari Kak Farid, mungkin untuk Ibu Melinda, itu yang pertama, berapa luas mangrove di EPL dan intervensi program lebih mudah yang berada di EPL atau dalam kawasan hutan. Jadi pertanyaannya mungkin berapa luas dan kira-kira intervensi program yang mudah dalam kawasan tersebut apa. Lalu untuk Kadeska, tadi ya di Balikpapan, tantangan terbesar apa dalam pengelolaan mangrove dan kira-kira intervensi apa yang dilakukan oleh NGO ataupun lembaga untuk peningkatan atau expand dari kawasan mangrove itu sendiri. Mungkin dari Kadeska dulu, boleh? Silakan. Baik, terima kasih Kak Adit, terima kasih juga Kak Farid. Untuk pertanyaannya kan tentang tantangan terbesar dalam pengelolaan mangrove. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya fokus ke waste management, persampahan di mangrove. Jadi arahnya bukan ke restorasi. Untuk tantangan kegiatan kemarin ada ya tantangan pertama kondisi cuaca yang tidak menentu, yang mempengaruhi arus sungai, dan yang kedua itu juga karena ini medannya baru buat saya, karena sebelumnya saya waste management itu diimplementasikan di housing complex atau di private companies. Jadi ini alam luas ya, dan mungkin lebih ke alat ya, karena kan kami pengambilannya kemarin alatnya masih kurang. Terus yang ketiga itu lebih ke kemarin ada anggota kami, kru kami yang ketemu anak buaya, jadi rada agak shock. Kemudian kita udah koordinir masing-masing ada buaya, jadi mungkin kita menciptakan awareness ya bahwa di mangrove itu seperti ini gitu. Jadi kita harus survival juga, kita mentalnya juga harus kuat gitu. Itu sih lebihnya. Untuk intervensi apa yang dilakukan oleh lembaga kami untuk peningkatan luasan mangrove, itu mungkin lebih ke pihak mangrove-nya langsung, karena kami kan hanya pengelolaan sampah dan circular ekonomi gitu. Jadi lebih ke sustainable development yang fokus ke ini ya, pengelolaan sampah gitu, dan meningkatkan income di kawasan mangrove tersebut. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deska. Jadi tadi ya, sebenarnya kembali lagi mengenai pengembangan itu kepada lembaga dan yang langsung di kawasan mangrove-nya. Karena mungkin kalau Kak Deska itu lebih ke manajemennya aja ya, di situ di pengelolaan sampah dan juga mangrove secara keseluruhan. Oke, tadi thank you juga udah di-remind lagi bahwa sebenarnya yang tantangan terbesar itu di cuaca ya. Karena kan apalagi di daerah seperti itu sangat rentan akan perubahan.
Jadi mungkin seperti itu. Semoga ada pertanyaan untuk Kak Deska, untuk Kak Farid terjawab ya. Nah, mungkin terakhir untuk Kak Melinda, silahkan. Oke, bagus ya pertanyaan dari Bung Farid ini. Jadi kalau kita lihat datanya KLHK, ya luas mangrove di Indonesia itu adalah 3.364 sekian hektar. Nah, di 79%-nya atau 2 juta berapa nih ya, 2.661 sekian itu adalah kawasan hutan mangrove. Nah, yang apel itu sekitar 702,7 ya hektar atau 21%. Nah, ini yang dikuasai oleh masyarakat, tadi termasuk dengan pembukaan tambak, kemudian dialihkan menjadi pemukiman, dialihkan menjadi kawasan-kawasan yang ekonomi ya untuk masyarakat. Jadi apel itu ada sekitar 702. Nah, kalau ditanya kepada kita bagaimanakah intervensi program lebih mudah yang berada di apel atau tidak? Kalau menurut saya di kawasan hutan itu sudah adalah otoritasnya pemerintah. Berarti pemerintah sudah punya prioritas yang tinggi terhadap kegiatan di lokasi kawasan hutan mangrove yang dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah sudah punya perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Saya yakin seperti itu. Nah, kalau di kawasan APL, intervensi program lebih baik, lebih mudah, karena itu dikuasai oleh masyarakat. Hanya saja kegiatan itu bukan mudah sebenarnya, karena kita harus melakukan pendekatan yang lebih emosional kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa mengalihkan mindset mereka, bagaimana memanfaatkan mangrove kawasan itu menjadi pemanfaatannya itu lebih besar-besaran menjadi yang konservatif. Jadi menanam kembali mangrove-nya, mengolah tambaknya dengan baik, dengan sustainable, bagaimana kegiatan-kegiatan konservatif terhadap mangrove dengan kegiatan ekonomi yang baik, itu yang sebenarnya lebih sulit sebenarnya. Kenapa? Karena memang itu sudah dikuasai oleh masyarakat. Nah, kita mengarahkan mereka untuk menjadi ini loh jalan yang benar. Jadi kita saja belum tentu benar, apalagi kita mengajak mereka untuk bagaimana berlaku yang benar. Dan sampai saat ini dengan kami yang prioritasnya di kegiatannya di APL, ya dengan melibatkan masyarakat langsung. Jadi kita punya punya beban moral juga bagaimana ini bisa goals kita ini bisa tercapai. Nah, kalau untuk yang di dalam kawasan hutan, kita percayakan pemerintah pasti punya rencana yang baik untuk menjaga kawasan hutan Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Aditya. Oke, terima kasih untuk Kak Melinda untuk jawabannya tadi lengkap sekali ya. Dan semoga Kak Farid juga terjawab untuk inquiry-nya. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, jadi nanti izin untuk request Kak Melinda, Kak Deska, dan juga Kak Hanggar untuk memberikan closing statement singkat mengenai tadi ya, mungkin ada insight baru ataupun ada yang ingin di-recap dari materi hari ini. Dan juga tadi ada peserta ataupun audiens di sini, jika boleh, kalau misalkan sekiranya rekan-rekan narasumber berkenan membagikan kontaknya, bisa LinkedIn ataupun misalkan nomor handphone atau email, bisa langsung dikirimkan saja di chat box jika sekiranya berkenan untuk jika ingin berkoneksi ataupun berdiskusi lebih lanjut dengan audiens. Tapi kurang lebih seperti itu. Mungkin aku mau undang Kak Deska dahulu untuk closing statement-nya. Oh ya, sebelumnya teman-teman sambil menunggu bisa menyalakan kamera ya, karena setelah ini akan ada sesi dokumentasi foto bersama. Silakan Kak Deska untuk closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Climate Reality Indonesia, Kak Melinda dan Kak Hanggar atas insight-nya hari ini dan memberi kesempatan saya untuk membahas tentang waste management di mangrove.
karena ini merupakan hal pertama bagi saya itu melakukan waste management di kawasan mangrove, karena sebelumnya di housing complex ataupun private companies. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Saya memang asli orang Kalimantan, tapi ketika balik ke muara sungai itu, wow, karena pada saat itu kan lebih ke field trip, terus ke ini pada saat masih SD, SMP, kemudian pada saat sekarang awareness saya meningkat ketika saya join di Climate Reality Leaders. Untuk para senior saya di sini selalu semangat memberikan insight bagi kami semua, young generation, dan untuk para young generation di sini, seperti saya juga selalu semangat untuk menciptakan perubahan karena tidak ada ruginya. Ini bermanfaat bagi saya, kalian, lingkungan, dan masyarakat kita semua. Selalu semangat dan terima kasih Climate Reality Indonesia memberi ruang dan waktu bagi saya. Oke, thank you so much Kak Rizka untuk tadi ya apresiasinya juga dan juga recap singkatnya. Kita langsung ke Kak Melinda nih untuk giliran closing statement-nya. Silakan Kak Melinda. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia Climate Reality dan kepada senior-senior di sini. Ada juga ya, saya juga penasaran nih dengan Mbak Suari Utami yang betul-betul saya juga lihat bagaimana perjuangan beliau di Climate Reality, dengan Ibu Amanda yang hari ini juga tidak hadir. Mereka adalah leader-leader yang memang betul-betul leader ya dalam Climate Reality ini. Semoga saya juga bisa seperti mereka yang tak pernah lelah sampai usia menua. Dan dengan program ini mudah-mudahan Climate Reality tetap ini jaya, tetap berkesinambungan. Sudah 13 tahun, masih usianya remaja, dan mudah-mudahan menuju usia dewasa dan tua tetap dengan semangat yang luar biasa dan menjadi orang yang peduli dengan lingkungan harus dengan cinta. Tanpa cinta, kita tidak akan bisa menjalankan program apapun. Tanpa kita mencintai program restorasi, tanpa kita mencintai program mencintai dengan lingkungan, tanpa mencintai apa yang kita lakukan, ini akan sia-sia. Jadi marilah kita mencintai, dan semoga kita juga sebagai Climate Reality leader, ya, jadi leadership yang bisa menjadi contoh juga yang terhadap perubahan iklim dan mampu menjadi leader bagi lingkungan kita yang sikl kecil menuju yang besar. Semoga kita semua semakin jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Keren banget tadi ya. Kita harus mencinta. Nah, karena memang itu harus dari dalam lubuk hati sendiri, karena jika misalkan memang kita tidak ada perasaan tersebut, akan terasa terpaksa dan jadinya pekerjaan atau effort yang kita lakukan tidak 100%. Nah, mungkin yang terakhir dari Kak Anggar, boleh nih ada closing statement juga dan juga reminder untuk teman-teman untuk menyalakan kameranya, karena setelah Kak Anggar kita langsung akan foto bersama. Terima kasih. Silakan Kak Anggar. Baik, wah saya nggak enak nih sama suhu-suhu di sini nih yang ikut nih. Tapi oke, ada closing statement yang sering saya bilang ke teman-teman. Jadi terima kasih terlebih dahulu ya terkait dengan Climate Reality Project ini telah mengundang saya, dan sebenarnya jujur saya nggak tahu apa-apa terkait dengan hal ini, dan kemudian saya coba dalam sehari semalam saya mencoba memahami apa itu Climate Reality, dan ternyata sangat menarik sekali. Diskusi mulai dari orang awam sampai orang pakar ada di dalam sini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya conclusion untuk kata-kata mutiara yang bisa kita terapkan, yaitu sebenarnya misi tanpa aksi itu ilusi. Tapi aksi tanpa misi itu sensasi. Jadi kita perlu setting goal untuk kita melakukan kegiatan. Intinya di situ. Sehingga kita tahu sebenarnya tujuan utama kita untuk restorasi atau apapun, semuanya itu kita tahu apa sih sebenarnya hasilnya. Karena alam kita itu adalah masa depan kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Oke, thank you Anggar ya. Jadi semoga kita semua ke depannya bisa lebih fokus dan juga membuat aksi nyata terhadap konservasi, nggak hanya sensasi gitu ya. Oke, boleh ini teman-teman yang lain untuk menyalakan kameranya. Oke, kita hitung sampai 10 deh. Kita teman-teman langsung nyalakan kameranya. Oke, soalnya ini akan menjadi dokumentasi dan kenang-kenangan. Nggak apa-apa teman-teman, bagi yang misalkan pakai handphone atau mungkin ada yang lagi skincarean sambil makan, nggak apa-apa. Diusahakan untuk menyalakan kameranya. Nah, mungkin di page 1 udah mulai ramai nih. Bagi teman-teman yang lain, jika bisa memang diusahakan untuk menyalakan kameranya. Oke, sekiranya ini di halaman pertama udah menyalakan kamera semua. Kak Hana, boleh aku bantu countdown ya? Oke, semuanya kita foto untuk page pertama 2 kali. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk page pertama, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, nah kita langsung ke page kedua. Mungkin sekali aja ya, karena nggak terlalu banyak. Oke, di page kedua nggak apa-apa, pose juga, jaga-jaga. Oke, semuanya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semuanya udah langsung masuk nih ke frame. Nanti kita akan langsung juga up ke sosial media kami. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari tadi siang, yang sudah join ya dengan semangat dan juga ingin mendapatkan pengetahuan baru. Terima kasih, saya Aditya Wardana dari The Climate Reality Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada para audiens dan juga terutama bagi para narasumber yang menyampaikan materi dan juga tadi ya respon-respon terhadap pertanyaan yang disampaikan. Semoga kita semua bisa membuat Indonesia dan juga dunia lebih baik secara nasional dan juga global level. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Untuk ada info-info terbaru, bisa lihat dan juga follow di sosial media kami, Climate Reality INA. Di situ akan ada update-update terbaru mengenai program-program seperti ini. Silahkan, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kakak narasumber. Sampai jumpa lagi di kesempatan Terima kasih.